A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita seputar fikih ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan menguraikan tentang fikih sholat Nabi bagian yang pertama. Insya Allah kita akan uraikan yang pertama pada bagian atau pada kesempatan ini tentang hakikat sholat ya. Apakah hakikat sholat ya, baik secara definisi bahasa, istilah ya, dan kemudian seperti apakah kemudian hakikat itu sholat ya, hakikat sholat itu dalam pandangan para ulama kita. Yang pertama ya, bahwa sholat secara bahasa artinya doa ya, ad-doa ya, secara bahasa sholat artinya doa. Kalau kita sholat artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka umumnya ulama mendefinisikan salat itu sebagai aqwalun wa af'alun makhsusatun ya. Jadi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim ya, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan taslim atau dengan ucapan salam. Ini pengertian bahasa secara istilah dan juga secara bahasa. Selanjutnya kita uraikan tentang dasar kewajiban sholat ya, bahwa kita ketahui sholat itu merupakan kewajiban atau fardu bagi setiap muslim dan setiap muslimah yang baligh dan berakal, dan dasar kewajibannya itu baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' dan konsensus ya para ulama. Di antara ayat yang menjelaskan kepada kita ya, misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in ya. Nah, begitu pula dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya, bahwa sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya ya. Ini dasar dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis ya, di antara dalil yang digunakan atau yang menjadi sandaran tentang kewajiban sholat adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim, di mana Nabi bersabda dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu tegak di atas 5 perkara. Di antaranya adalah wa iqamis shalah ya, mendirikan ibadah salat ya. Ini menjadi dasar dari as-sunnah ya. Dan begitu pula beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis Imam At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, ra'sul amril Islam ya, bahwa pangkal urusan itu adalah Islam, wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat ya. Ini dasar dari al-hadis. Kemudian juga ulama sudah melakukan ijma atau konsensus, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang kefarduan ibadah salat ya. Ini seperti mana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, dan begitu pula oleh beberapa ulama kontemporer yang menukil ya beberapa referensi klasik ya, di antaranya seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Beliau juga menguatkan bahwa sudah ada konsensus ijma ya, yang diriwayatkan oleh banyak para ulama tentang kefarduan atau kewajiban ibadah salat ya. Nah, fardu ataupun wajib itu umumnya ya kita ketahui apabila kita melakukannya atau menunaikannya maka kita mendapat pahala, jika ditinggalkan maka kita mendapat dosa ya. Jadi definisi wajib itu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ya.
Jadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi meninggalkan ibadah sholat itu merupakan perbuatan dosa ya. Dan jika ditinggalkan secara sengaja maka masuk kategori dosa besar ya. Baik, berikutnya kita akan uraikan tentang pensyariatan sholat ya. Kapankah sholat itu mulai diwajibkan di dalam Islam ya? Maka kita akan dapati ya bahwa ibadah sholat itu mulai diwajibkan pada malam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat ya. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada 5 tahun sebelum hijrah ya, sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah ya. Artinya kurang lebih 8 ya ataupun 9 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul ya. Jadi 8 atau 9 tahun itu dari fatrah kenabian ya, dari fatrah Rasul diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul gitu. Kemudian juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ya bahwa ada penjelasan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu mulai diwajibkan itu pada malam Isra wal Mi'raj ya, di mana kewajiban yang pertama diturunkan sebanyak 50 waktu ya. Namun kemudian ya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah menjadi 5 waktu saja, dan 5 waktu itulah kemudian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan setiap muslimah ya. Sebagian ulama Hanafi ada yang mengatakan bahwa sholat fardu itu terjadi atau diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan ya. Jadi 1,5 tahun sebelum hijrah. Nah, ini ada literasi lain yang menyebutkan, terutama di kalangan mazhab Hanafi ya, mengatakan bahwa kewajiban ibadah sholat ya itu diwajibkan pada 1,5 tahun sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah ya. Kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa sholat fardu itu terjadi pada tanggal 27 Rajab ya, dan pendapat inilah yang dipandang sebagai pendapat yang paling kuat gitu ya. Jadi pada tanggal 27 Rajab ya, dan terjadi pada 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Baik, hukum sholat fardu ya. Pada bagian ini ya kita sedikit menambahkan penjelasan terkait dengan hukum sholat fardu ya, bahwa di awal kita menjelaskan beberapa dalil dari Al-Quran, kemudian dari Al-Hadis dan ijma konsensus para ulama tentang kewajiban ibadah sholat ya. Umumnya ya dari 3 sumber tadi ya, maka ulama mengatakan bahwa sholat fardu itu adalah hukumnya wajib ya, artinya wajib individu. Setiap muslim dan setiap muslimah yang baligh dan berakal itu wajib mendirikan ibadah sholat ya. Namun apabila anak itu belum baligh atau belum berakal, namun ya dianjurkan atau diperintahkan kita untuk mengajarkan mereka ya. Ini seperti mana dalam hadis Abu Daud, Al-Hakim dan At-Tirmidzi, begitu pula Daruqutni. Hadis yang sahih, Nabi berpesan kepada para sahabat dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Ya, Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wa hum 7 sinin wadribu alaihim wa hum 10 sinin. Jadi perintahkanlah atau ajarkanlah anak-anak kalian itu sholat sedini mungkin pada usia 7 tahun. Dan boleh menghukum mereka jika enggan mendirikan sholat pada usia 10 tahun gitu. Ya, ini dasar bahwa kita para ayah, para orang tua, ayah bunda itu dianjurkan untuk mendidik anak-anak mereka untuk sholat sedini mungkin ya. Boleh kita kemudian mendidik dan membiasakan mereka sholat sebelum usia 7 tahun ya. Namun Nabi mengatakan spesifik pada usia 7 tahun ya, karena memang usia 7 tahun itu di mana anak-anak umumnya ya sudah bisa memahami perintah-perintah orang tua mereka ya. Baik, selanjutnya ya
bagaimanakah kalau ada orang yang meninggalkan ibadah sholat ya? Jadi bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat ya, maka ulama membagi pada dua kategori. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, atau ada orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya ya. Adapun bagi mereka yang malas ya, dihukum sebagai muslim yang fasik ya, muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu diperingatkan, diingatkan dan dinasihati untuk mendirikan ibadah sholat, karena apabila dia meninggalkan ibadah itu secara terus-menerus ya, maka dia bisa terkategori ya orang yang sudah meninggalkan agama atau menanggalkan pakaian keimanan. Adapun mereka yang meninggalkan sholat ya dengan membantah atau dengan mengingkari kewajibannya, maka umumnya para ulama sepakat mengatakan bahwa orang tersebut dihukum kafir dan murtad ya, karena ibadah sholat itu merupakan sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib ya bagi setiap individu muslim dan setiap individu muslimah. Sehingga apabila seorang itu meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja ya dan dia mengingkari kewajibannya, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang berlaku ya, di antaranya adalah dia dianggap sudah kafir atau murtad dari agama Islam. Baik, di antara hikmah dan faedah melakukan ibadah sholat ya, secara umum ya seperti mana penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili bahwa dalam ibadah sholat itu ada beberapa faedah kemanfaatan ya. Yang pertama ada faedah diniyah, ada faedah agama atau aspek agama. Yang kedua ada faedah saksiyah, ada kemanfaatan individu yang dirasakan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Dan yang ketiga ada faedah ijtimaiyah, ada kemanfaatan sosial ya. Di antara faedah diniyah ya seperti mana yang kita ketahui bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Bahkan termasuk ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis yang sahih ya, Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi ibadah yang pertama kali akan diperiksa, akan diaudit, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah ibadah salat gitu ya. Oleh sebab itu kita harus ya mengoptimalkan dan memotivasi diri kita ya untuk istiqomah mendirikan ibadah salat ya. Kemudian juga mendidik keluarga kita untuk senantiasa mendirikan ibadah sholat. Yang kedua, bahwa ibadah sholat juga merupakan mi'raj, ya, artinya momentum di mana seorang hamba itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti mana yang diuraikan oleh penulis ya tafsir Ruhul Ma'ani Syekh Al-Alusi rahimahullah. Beliau mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min ya, sesungguhnya salat itu adalah mi'raj ya seorang mukmin, artinya dia bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya ya. Begitu pula dalam hadis Al-Bukhari Nabi bersabda, inna ahadakum idza qama fis shalah, apabila seorang itu salat ya di dalam salatnya, berdiri dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Rabb-nya ada di antara dirinya dan di antara kiblat gitu ya. Ini menjelaskan bahwa betapa dekatnya ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah salat. Salat juga menjadi peluntur dosa ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, ma mimri'in muslim ya, bahwa setiap muslim tahduruhu salatun maktubah, yang kemudian masuk waktu salat fardu, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Lalu kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya dan memperbagus rukuknya. Kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub ya. Maka ibadah salatnya itu akan menjadi peluntur dosa. Masya Allah. Ini di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat gitu. Begitu pula dalam hadis muttafaq alaih ya, di mana Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat ya, apa pandangan kalian
apabila seseorang itu memiliki sungai di depan rumahnya, kemudian dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya? Maka sahabat menjawab, tentu tidak, ya. Jadi dengan 5 kali mandi itu tentu kotoran sudah bersih, ya. Maka Nabi bersabda, fadzalika mislus shalawatil khams, ya. Dan begitulah ibaratnya sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, ya, yang dengan itu Allah menghapus, melunturkan dosa-dosa kalian. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Nabi juga bersabda bahwa keistiqomahan kita mendirikan ibadah sholat, ya, juga berbuah 2 kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang konsisten istiqomah salat selama 40 hari, 40 malam, ya, fi jama'atin, secara berjamaah, yudrik takbiratal ula, ya, di mana dia tidak ketinggalan takbir yang pertama bersama dengan imam, kutibat lahu baro'atan, maka ditulis untuknya 2 kebebasan. Baro'atan minan nar, ya, wa baro'atan minan nifaq, ya. Jadi kebebasan dari neraka dan kebebasan dari nifak atau kepalsuan dalam keimanan. Masya Allah, ini diantara keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka yang istiqomah mendirikan ibadah sholat. Kemudian juga secara khusus Nabi juga mengatakan ibadah sholat, ya, ini juga memberikan fadilah yang luar biasa kepada kaum wanita. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi bersabda, idza sallat al-mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita muslimah mendirikan ibadah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, kemudian dia menaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin al-jannati syi'ti, ya. Maka kemudian nanti di akhirat kelak akan diserukan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga, ya, dari pintu manapun yang engkau inginkan. Masya Allah, ini diantara, ya, keutamaan dan fadilah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa istiqomah mendirikan ibadah sholat, gitu. Baik, bagian berikutnya, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan hukum meninggalkan ibadah sholat dalam perspektif ulama 4 madhab, ya. Bahwa di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa ulama sepakat, ya, bagi mereka yang meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja, ya, maka dia telah melakukan dosa besar, ya. Kemudian dibagi pada 2 kategori, apakah disertai dengan menolak kewajibannya atau tidak, ya. Maka dalam hal ini, ya, ulama menjelaskan bahwa apabila seorang itu meninggalkan sholat, ada konsekuensi ukhrawi, ada konsekuensi duniawi, ya. Kalau konsekuensi ukhrawi atau konsekuensi akhirat, pertama, seorang muslim dan muslimah yang sengaja meninggalkan ibadah sholat, dia telah melakukan dosa besar. Telah melakukan dosa besar, gitu. Ya, meskipun dia tetap meyakini kewajibannya, ya, karena ibadah sholat itu hal yang fardu dalam agama kita, kewajiban yang pertama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Jadi apabila ada orang yang meninggalkan sholat, ya, secara sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, apabila disertai dengan pengingkaran terhadap kewajiban ibadah sholat, maka ulama mengatakan dia telah kafir dan murtad, gitu, ya. Ini konsekuensi ukhrawi. Adapun konsekuensi duniawi, ya, ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Tentunya mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan, ya, dan tradisi, ya, yang memang diwarisi dari para sahabat, kemudian para ulama tabi'in. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan ibadah sholat, ya, maka dia boleh dipenjara, dipukul sampai dia bertaubat dan mendirikan ibadah sholat, gitu, ya. Nah, ini jika dia masih bisa disadarkan, gitu, ya. Tapi jika dia masih enggan melakukan hal itu, maka dia dihukum mati, gitu, ya, dihukum mati. Ini dalam pandangan ulama mazhab Hanafi. Adapun di kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i, ya,
orang yang meninggalkan sholat itu diminta bertaubat selama 3 hari. Jadi ada proses istitab, ya. Artinya meminta pelaku itu untuk bertaubat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mendirikan ibadah sholat, gitu. Jika selama 3 hari tidak ada perubahan dan tidak ada kesungguhan dari pelaku, maka dia dihukum mati sebagai had, ya. Jadi yuqtalu haddan, gitu, ya. Artinya selama dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia dihukum mati, tapi tidak sebagai seorang yang murtad, namun sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Persis seperti orang yang berzina, ya. Orang yang berzina yang muhsan, sudah berpasangan, sudah punya suami atau punya istri, maka dihukum mati, ya, yuqtalu haddan, sebagai had, ketentuan dalam agama, gitu. Adapun apabila dia tidak melakukan ibadah sholat disertai dengan pengingkarannya, maka dia yuqtalu kufran, ya. Jadi dihukum mati karena dia telah murtad dari agama Islam. Ya, ini seperti mana hadis Nabi, man baddala dinah faqtuluh, ya. Di antara hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang murtad dari agama Islam adalah dihukum mati, ya. Nah, ini terutama di negara-negara yang telah menerapkan secara 100% prinsip-prinsip pelanggaran, ya. Baik itu hudud ataupun qisas, gitu. Kemudian dalam mazhab Hambali, ya, bahwa orang yang meninggalkan ibadah sholat itu diminta bertaubat, ya, diminta bertaubat, namun tidak secara spesifik harus menunggu 3 hari, ya. Jadi langsung diminta bertaubat. Jika dia tidak mau bertaubat dan tidak mau melakukan ibadah sholat, maka langsung dihukum mati dan yuqtalu kufran, ya, dianggap kafir. Dalam mazhab Hambali, bahwa seseorang yang tidak mau melakukan ibadah sholat, ya, baik dia mengingkari kewajibannya atau tidak mengingkari, maka tetap diminta istitab, diminta bertaubat. Namun jika dia enggan bertaubat, maka dijatuhi hukuman mati sebagai orang yang kafir, ya, orang yang telah menanggalkan pakaian keimanan. Ini hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan para ulama terkait mereka yang meninggalkan ibadah sholat, ya. Itu seperti mana yang diuraikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, ya. Kata beliau, apabila ada orang yang meninggalkan ibadah sholat, baik laki-laki ataupun perempuan, maka hendaknya kita bertanya, ya, hendaknya pemerintah yang memang berwenang, ya, untuk memberlakukan ketentuan dan hukuman kepada kaum muslimin yang melanggar syariat, ya, ditanya mengapa Anda meninggalkan ibadah sholat, ya. Apabila dia meninggalkan ibadah sholat itu karena malas, ya, tapi tidak membangkang atau tidak mengingkari kewajibannya, maka dia dianggap sebagai muslim yang fasik, ya, muslim yang telah berdosa dan kategori dosa besar karena dia meninggalkan kefarduan dalam agama. Adapun jika dia tidak melakukan ibadah sholat disertai dengan pengingkarannya, maka Imam Asy-Syafi'i seperti mana yang juga dipahami oleh para ulama yang lain, ya, pelaku tersebut, ya, itu dianggap kafir, ya, dan dijatuhi hukuman mati, ya. Bedanya adalah jika dia mengingkari kewajiban yuqtalu kufran, tetapi jika dia tidak mengingkari kewajibannya yuqtalu haddan, ya. Nah, jadi tetap dijatuhi hukuman mati, ya, meskipun diberikan tempo waktu 3 hari untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian berikutnya di bagian yang kedua. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.